Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat aplikasi CRUD ya sederhana dengan menggunakan ORM, Eloquent dalam penanganan database-nya. Di Laravel sendiri ya kita bisa menggunakan ORM dan juga Query Builder. Nah, kita lanjut saja ya. Untuk nama database-nya kita belum buat ya, database-nya juga di sini namanya masih bawaannya Laravel. Laravel, kemudian saya akan buat laravel_db. Nah, untuk pengguna phpMyAdmin silahkan nanti disesuaikan saja ya. Buat database baru dengan nama ya sesuaikan lagi ya dengan apa eh, pada file.env-nya. Nah, di sini saya buat nama database-nya laraweb_db. Ini harus sama ya. Jadi ketika nanti diisi itu nggak error. Oke, kemudian kita buat root baru get ya dengan slash mahasiswa. Kita akan membuat aplikasi CRUD untuk apa datanya mahasiswa saja ya. Mahasiswa controller class index. Oke, kemudian saya akan buat controller baru PHP Artisan make controller mahasiswa controller. Kemudian saya akan menggunakan ini ya, fungsi dari resource ini adalah, jadi ketika saya menambahkan double dash resource, nanti pada file mahasiswa controller itu sudah terbentuk beberapa function ya. Kita lihat saja. Nah, oke, seperti ini. Mahasiswa controller. Nah, di sini ada beberapa function index, create, sampai delete atau destroy. Oke, kemudian saya di sini akan mempassing view-nya ya. Nah, view-nya ini ada atau di dalam folder admin, kemudian mahasiswa index. Seperti ini ya. Nah, ini kan karena belum ada, kita buat foldernya di dalam admin, mana admin ini ya. Dan new folder, itu folder mahasiswa, dan di dalam folder mahasiswa ada yang namanya file index. Ini kenapa di dalam folder ini supaya lebih rapi saja gitu ya. Oke, seperti ini. Sip. Nah, mahasiswa saja ya. Kita lihat belum di serve ya. Oke, 127. Oke, kemudian tadi alamatnya adalah mahasiswa. Nah, ini kenapa belum masih error karena belum kita import pada routingnya di sini ya. Mahasiswa controller. Oke, nah sudah tampil. Nah, ini ya. Kemudian karena kita menggunakan template dari admin LTE, ya, kita lihat dulu bawaannya ya untuk menampilkan datanya bentuknya berupa tabel. Oke, di sini ada tabel, simple tables. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ini tinggal dipilih saja yang mana ya yang akan kita pakai atau kita gunakan. Saya akan menggunakan ini responsive hover table. Kita hanya menggunakan seperti tabel yang ini saja. Caranya tinggal di-inspect ya, kemudian nanti tinggal kita copy. Nah, tinggal di hover seperti ini ya. Berarti dari sini ya card, kemudian copy elemen dan kita pindahkan ke dalam index.blade.php. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah sesuai ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena belum kita sambungkan atau koneksikan dengan file CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Caranya masih ingat, yaitu kita menggunakan extend ya. Perintah extend seperti ini.
Oke, kemudian filenya itu ditaruh di mana? Yaitu di dalam ini ya, dalam folder admin. Oh, ini layouts admin ya. Layouts. Kok ya, layouts admin. Oke, seperti ini kita lihat sudah terload kah? Sudah masuk? Oke, sudah ya. Nah, ini kenapa di atas posisinya? Karena ini sectionnya ya harus kita masukkan di tengah-tengah. Section, content, kemudian kita taruh paling bawah biar posisinya di tengah. Oke, jadinya seperti ini sudah sesuai. Responsive, yang tadi ya, responsive ini saya masih hardcode, misalkan tambah data. Oke, dan ini datanya masih dummy ya, bawaan dari template admin LTE-nya. Kemudian kita akan coba hapus dulu ini beberapa datanya ya, karena nanti kita akan lakukan perulangan ya untuk menampilkan datanya dengan perintah for each. Oke, sip seperti ini. Nah, kita masuk ke ORM-nya. Kita akan membuat tabelnya ya. Caranya kita akan membuat model PHP Artisan. Make model. Model ini adalah representasi dari database ya. Make model, kemudian nama modelnya adalah mahasiswa. Dan saya tambahkan fungsi -m ini untuk membuat file migration-nya. Ya, jadi nggak hanya model, tapi juga yang file migration-nya. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Dan juga modelnya di dalam ini ya, models, kemudian mahasiswa. Oke. Nah, di sini kenapa tadi kan saya membuat model itu mahasiswa ya, tapi di sini jadinya mahasiswas, karena emang aturannya adalah di dalam Laravel ini menjadi jamak atau plural. Kita hapus saja, nggak apa-apa. Mahasiswas. Ya, tapi di sini kita akan gunakan perintah ini ya, use protected protected tabelnya menjadi tadi ya, namanya itu adalah mahasiswa. Jadi ketika di migrate ini tetap akan terisi ya, terload gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita baru masukkan ini ya, struktur tabel mahasiswanya ini ada apa aja, datanya berupa nama gitu ya. Nah, string tipenya, kemudian nama kolomnya adalah nama ya. Boleh nama lengkap, boleh nama depan, nama belakang, itu terserah. Kemudian seperti ini ya. Nah, saya akan mengisikan nama, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, jurusan, dan email. Nama, jenis kelamin, saya singkat saja seperti ini. Nah, supaya lebih cepat, kita akan copy ya, atau kita salin, yaitu dengan menekan tombol Shift, Alt, dan panah bawah. Tapi kursornya harus di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, jenis kelamin, alamat, kemudian HP, jurusan, dan email. Oke, kemudian pada ini ya, pada modelnya juga kita akan sama nih ya, mengisi. Jadi di sini tuh perintah protected $variable berarti ini adalah kolom mana saja yang mampu ataupun yang dapat diisikan. Ya, nama, jenis kelamin, kemudian alamat. Ini jangan sampai terbalik. Susunannya alamat, HP, jurusan, dan email ya.
titik koma. Oke, kita langsung saja, tapi sebelumnya kita intip dulu Laravel DB, Livewire, Laravel. Nah, ini masih kosong ya. Oke, kita coba PHP Artisan Migrate. Sip, sudah termigrasi semuanya, berarti ini sudah terisi ya. Nah, seperti ini. Ini jadi mahasiswa, tuh kan? Sip, ini strukturnya dan datanya masih kosong. Nah, silakan untuk datanya boleh menggunakan fitur Faker di dalam Laravel dan juga Seeder ya. Tapi di sini saya akan langsung saja biar cepat untuk datanya. Saya manual saja ya. Isikan secara manual, misalkan ya seperti inilah. Jurusan, nah jurusannya nanti ada dua, misalkan jurusan sistem informasi dan informatika. Ini create it, alah, ulang lagi nih. Sorry, kepencet ya. 1 Gali Pria 085624144686. Oke. In sistem informasi @gmail.com. Oke, sip. Ini sudah masuk datanya. Nah, kita kembali ke sini ya. Index. Oke. Ke ini ya, ke functionnya. Function untuk menampilkan indeksnya. Nah, karena kita nanti akan menampilkan data yang ada di dalam model mahasiswa, berarti kita akan import dulu si model mahasiswanya. Models, nah ini mahasiswa, titik koma. Oke, seperti ini sudah cukup. Kemudian untuk file indeksnya, saya akan membuat variabel baru yang akan menampung datanya. Misalkan mahasiswa, kemudian saya akan panggil kemudian mahasiswa. Ini nama modelnya mahasiswa, dan saya akan panggil seluruh datanya. Nah, sederhana sekali, cuma seperti ini. Dari sini kemudian kita lempar atau passing ke view admin mahasiswa index. Nah, karena di sini akan melakukan perulangan ya, nanti kita lakukan kita masukkan perintah for each. Dan $mahasiswa. Kita panggil variabel mahasiswanya di sini. Ya. Oke, seperti ini cukup. Kemudian kita masuk ke indeksnya. Oke, file indeksnya seperti ini masih bawaannya ya. Bawaan dari template yang tadi. Ini isinya apa saja, ada nama, kemudian jenis kelamin atau gender, boleh. Kemudian alamat, kemudian nomor handphone, apalagi jurusan, email, ya alamat email. Kemudian di sini saya akan menambahkan tombol edit dan juga hapus ya, atau action ini ataupun opsi lah bisa ya. Kolom opsi jadi opsi untuk menghapus dan juga untuk mengedit. Nah, baru di sini kita akan melakukan perulangan ya datanya. Dan for each seperti ini ya. Oke, di dalam TR ini akan kita masukkan di sini. Karena akan kita lakukan perulangan. TD
TD, oke, ini hapus saja, nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini for each dolar yang mana ini, atau ini variabel yang mana? Pastinya adalah variabel yang ada di sini, yang ini ya. Nah, mahasiswa, dolar mahasiswa. As dollar item. Nah, item ini juga silahkan mau dolar item, kalau ini bebas ya. Mau dolar item, mau dolar M, mau dolar mahasiswa, ini terserah. Asalkan nanti ketika ditampilkan di sini, ketika dipanggil ya. Nah, ketika dipanggil ini harus sama. Misalnya dolar item, dan kita akan akses ataupun kita tampilkan namanya ya. Nah, ini boleh ya. Seperti ini. Ini bebas ya, dolar item ataupun mau dolar mahasiswa seperti ini bisa. Nah, oke. Tadi ada apa aja? Nama ya. Kemudian jenis kelamin ini harus sama ya. Jengkel, alamat, HP, jurusan, email. Oke ya, ini cukup di sini saja. Kemudian saya akan membuat tombol. Oke, coba kita load dulu. Mahasiswanya ada nggak? Nah, sudah ada ya. Nah, ini opsinya belum. Oke, di sini ya. Karena dia nge-link tombolnya, ahrep. Kemudian saya isikan mahasiswa. Nah, ini berdasarkan ID-nya yang akan diedit ya. Mahasiswa, dolar mahasiswa. Dan berdasarkan ID-nya kita akan bisa delete ataupun edit ya. Oke, delete dulu ya seperti ini. Nah, kemudian saya akan menggunakan kelasnya si Bootstrap ya, kelas BTN Danger karena hapus ya, jadi warnanya itu merah. Oke, seperti ini. Di sininya hapus. Nah, sip, sudah jadi. Kemudian saya akan menambahkan sedikit saja ya untuk penggunaan JavaScript. Jadi ketika diklik tombol hapus nanti ada kotak konfirmasi ya. On click return confirm. Kemudian ini ada pesannya, apakah yakin misalkan. Dihapus seperti ini ya. Kalau misalkan mau dipanggil lagi misalkan berdasarkan nama itu juga bisa ya. Apakah yakin dihapus misalkan berdasarkan nama ya, yaitu jadinya seperti ini. Kalau mau menampilkan ya, mahasiswa berdasarkan by nama. Oke ya. Hapus titik koma. Oke, coba ya kita reload lagi, kemudian kita hapus. Nah, jadi sepertinya apakah yakin dihapus? Kali ini berdasarkan nama ya. Ini untuk hapus sudah selesai, kemudian edit ya. Edit juga dia sama, dia ahrep, kemudian dia routingnya kemana. Ya, ini juga sama, by ID. Seperti ini. Edit. Nah, ini juga jangan lupa edit. Kita reload, ada nggak? Nah, ini karena kelas bootstrapnya belum dipanggil. Kelas BTN, kalau kuning adalah warning.
Nah, sip, sudah jadi seperti ini. Ini kalaupun diklik juga belum dibuatkan ya ini untuk function editnya. Oke, cukup di sini dulu. Kemudian kita akan membuat oke, ini kurang rapi ya, ini nempel indeksnya. Berarti kita akan buat ini ya, kelas konten biar di tengah-tengah. Tutup. Nah, ini kan nempel ya. Tuh, kiri kanannya nempel supaya ada jarak atau margin. Nah, ini kan tuh. Dia kan card sebenarnya ya, atau kartu. Oke, seperti ini dulu ya nih untuk tambah data. Nah, untuk tambah, maaf ini bukan tambah data ya, tapi data mahasiswa gitu. Nah, kalaupun misalkan nanti mau ditambahkan tombol tambah data mahasiswa, silakan mau di sini gitu ya, atau mau di sini itu boleh. Nah, tapi rencananya ini tuh masuk ke tabel ini ya, berarti ada di sidebar. Nah, kita ketik Ctrl P sidebar, kita cari, kemudian tabel ya, tabel ini kita isikan linknya menjadi ini ya, mahasiswa. Nah, ini ya sudah sama tuh. Ini ketika di hover sebelah kiri bawah ada mahasiswa. Nah, sama kan? Nah, kemudian untuk form ini adalah menambahkan data mahasiswanya. Oke, caranya seperti apa? Sama juga ya. Jadi, kita buat routing seperti ini ya. Nah, apa? Untuk untuk menambah itu karena di mahasiswa controllernya ini adalah create ya functionnya, berarti di sini juga saya akan menamainya yaitu create gitu ya, mahasiswa create seperti ini, mahasiswa controller class dan create. Oke, sip, seperti ini ya. Ini untuk create itu ya, ini hanya passing view saja ya. Untuk tampilannya ya di dalam admin, kemudian ada mahasiswa dan ininya adalah nama filenya adalah create. Ini hanya segini saja ya untuk create. Berarti pada file atau folder mahasiswa kita buatkan file yaitu create.blade.php. Nah, ini balde ya, jadi harusnya blade dan ini titik. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk file create ya, ini untuk menambahkan berarti format tampilannya adalah berupa form, dan untuk formnya kita bisa lihat di sini ya, general elements, kemudian kita inspect mau yang mana kita gunakan, misalnya different height. Seperti ini nih, container fluid. Oke, sip, seperti ini. Ini tinggal kita slicing aja ya nih, mau yang mana gitu. Ada banyak ya. Kira-kira yang ini saja ya, kita copy elemennya dan kita pindahkan. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga kita lakukan perintah extend ya, extend, kemudian layouts. Nah, layouts admin, kemudian section content. Nah, oke, sehingga dia posisinya ada di tengah. Oke,
Kita lihat dulu apakah sudah ada di sini ya, mahasiswa create dan larinya ke sini dan di ke sini ya. Berarti create/create. Oke, nah ini sudah tampil seperti ini ya. Quick example ini. Nah, baru di sini namanya adalah tambah mahasiswa. Kemudian kita tinggal sesuaikan saja ya. Oke, ini form oke, masih sama. Itu kelasnya itu konten. Oke, nah seperti ini ya. Dan kita akan sesuaikan saja ini, di mana ada beberapa apa input type-nya itu nama ya. Ini kan password enggak lah, password enggak. File input ya, kemungkinan nanti kita akan buatkan file input. Form check isi enggak? Oh enggak usah lah ya. Nah seperti ini. Kemudian email, alamat email. Oke, kita lihat dulu sini ya. Defaultnya itu ya ini. Default. Berarti kita akan form card body. Nah, kita ini kan berbentuk form ya. Form ini dia actionnya itu ya, atau dia akan lari kemana gitu ya. Ketika ditambahkan datanya di dalam form ini, kemudian dia akan merujuk ataupun dia akan nge-link ya URL-nya kemana. Nanti kita akan tambahkan pada routingnya ya, pada alamat atau URL-nya mahasiswa store gitu ya. Kenapa store? Karena di sini, nah ini fungsinya adalah store. Oke, seperti ini. Kemudian metodenya adalah post ya, metodenya post. Oke. Dan jangan lupa di dalam Laravel di sini ada fungsi ya untuk fitur keamanannya ya berupa CSRF field. Nah, ini adalah fitur keamanan. Jadi si CSRF ini dia akan menghasilkan token yang dimana ketika user akan mengakses pada form ini, dia akan memverifikasi tokennya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu membuat ini ya apa nama ya, dimulai dari nama. Untuk itu kita copy dulu. Nah, seperti ini. Dimulai dari nama atau nama lengkap. Nama lengkap. Tipenya teks biasa. Kalau ID ini silakan mau disesuaikan ya. Silakan saja. Ini placeholder-nya adalah nama lengkap. Oke, seperti ini. Kemudian nah ini jangan sampai lupa. Ini div-nya ya, div-nya oke sudah ada, div pembuka dan penutup. Setelah itu ada jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin itu berarti dia select ya, select berarti memilih. Pilih jenis kelamin. Nah, input type-nya ini berarti dihapus ya, karena kita akan menggunakan select. Select name. Nah, ini jenis kelamin, jengkel. Ya, seperti ini. Kemudian apa lagi ya? ID seperti ini dan opsi ya, option. Kita akan menambahkan optionnya, option
selected, option selected, di sini pilih jenis kelamin. Oke, baru ini isinya. Option value adalah pria. Ya, ini pria juga nih yang akan tampil yang ini ya. Dan wanita. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kan gini ya. Tuh, berarti ini kelasnya. Nah, ini kelasnya. Sorry, form group label sini ya. Select name Jekyll, kelasnya custom select, kemudian rounded nya itu 0 ya. Benar nggak? Nah, sip, seperti ini. Nama, pilih jenis kelamin, kemudian alamat. Nah, alamat itu dia apa ya? Dia text area ya. Jadi karena apa harus. Nah, text area silahkan nanti dipilih di sini. Nah, ini ya text area ya. Text area. Karena saya sudah hafal untuk penggunaan kelasnya. Nah, kita labelnya gunakan dulu di sini ya. Alamat. Alamat. Oke, kemudian div class form floating. Form floating seperti ini. Kemudian text area. Ya, name-nya ya sama ya. Area. Name-nya adalah alamat. ID-nya nih floating text area ya. Text area, kemudian kolom, kemudian baris. Ini silahkan mau seperti ini, isinya bebas ya. Kita lihat dulu. Tuh. Alamat. Class form floating. Form floating, kemudian kolomnya kalau misalnya dihapus jadinya seperti apa? Malah kecil ya. Nah, malah kecil. Jadi tinggal disesuaikan saja ini ya. Label for alamat. Label for Jekyll. Label for nama. Form label. For alamat kelasnya itu form label. Oke, kemudian div class form floating, name-nya alamat, kelasnya form control, kelasnya belum ada ya. Kelas itu form control. Oke, ini hapus saja dulu. Kita lihat. Nah, jadi supaya dia bisa fit ya, menyesuaikan menggunakan kelas form control. Oke, kemudian ID-nya floating text area, ini sudah text area. Form group. Oke, buat lagi. Setelah alamat itu nomor handphone ya. Div class. Nah, titik ini adalah kelas form group. Nah, seperti ini. Ya, kemudian label
for, nah misalkan HP ya, jangan lupa name-nya, sorry nggak pakai name, ini hanya label saja adalah nomor handphone. Nah baru di input type-nya, input type ini jangan teks tapi number. Walaupun nanti bisa juga sih menggunakan plus ya, misalnya plus 62 ya berarti teks. Nah, yang paling penting ini name-nya jangan lupa ini handphone. Dan kelasnya ya, form control. Oke, dan placeholder-nya adalah mau seperti ini misalkan plus 62. Jadi ini yang tampil di sininya ya. Nanti kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Setelah nomor handphone apa? Berarti jurusan ya. Nah, jurusan juga ini sama ya. Jadi berupa pilihan ya. Untuk jurusan itu div class form group masih sama. Nah, seperti ini. Kemudian label for jurusan ya, dan pilih jurusan. Oke. Select name-nya itu ya jurusan. ID-nya ya terserah mau jurusan, mau apa gitu ya. Kelasnya custom select dan kita kasih rounded 0 ya. ID-nya silahkan saja. Kemudian masuk ke option ya. Select. Nah, di sini di tag select ada option ya, sama saja seperti jenis kelamin ya, seperti ini. Ini silahkan boleh di copy biar cepat. Pilih jurusan. Nah, ini pria-pria tuh kan, pria wanita. Apa dulu nih, sistem informasi pun juga sama ya, yang akan ditampilkan seperti ini. Informatika. Oke, seperti ini. Tinggal yang terakhir apa ya? Email. Email itu sudah ada kalau nggak salah. Email. Tadi udah. Nah, ini ya. Email terakhir. Nah, alamat email. Tipenya email. Nah, enter email. Masukkan email. Oke, kita lihat nama, kemudian jenis kelamin, handphone, jurusan, alamat, email, dan tombol submit. Oke, untuk tombol submit itu harus di dalam tag form. Nah, di dalam tag form. Nah, type-nya adalah submit, kemudian kelasnya button primary. Oke, sip, saya kira ini sudah nggak bermasalah. Yang paling penting itu ya supaya dia dapat tersimpan, si button submit ini ada di dalam tag penutup form. Jadi kebanyakan error itu dia di luar disimpannya itu di luar sini ya. Nah, di luar tag penutup form. Ini sudah selesai. Kemudian kita lihat. Nah, begitu di submit dia larinya kemana gitu kan? Nah, ke store. Oke, berarti kita akan membuat routingnya dulu. Root. Nah, kalau di sini kan bukan get ya, tapi post ya, untuk store post seperti ini.
slash mahasiswa slash store. Oke, kemudian mahasiswa controller store. Ini kenapa kurang class store. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke controllernya. Di store ini dia akan melakukan request ya dari form yang sebelumnya sudah kita buat di form ini ya, di file create.blade.php. Nah, tapi sebelum kita menambahkan, kita akan validasi dulu ya. Ada apa? Validasi untuk apa itu name-nya, kemudian jenis kelaminnya ya. Kita akan validasi ya, caranya seperti ini, request dan ini array ya. Ada apa aja yang kita validasi, yaitu data nama ya. Seperti ini require atau wajib diisi ya. Ini data-data yang harus kita input, ini harus wajib diisi. Require seperti ini saja ya. Kemudian alamat juga sama, require. Alamat HP, kalau nggak salah HP juga sama, require. HP, jurusan, dan email ya. HP, jurusan, is require. HP, jurusan, dan email. Biar sip, rapi seperti ini ya. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, baru setelah ini kita akan datanya ya, kita akan masukkan ke dalam tabel mahasiswa ya. Mahasiswa seperti ini, perintahnya adalah create, kemudian datanya apa saja yang dimasukkan ya. Ada nama, kita lakukan $request seperti ini perintahnya, dan yang akan diisi adalah berupa nama, jenis kelamin ya. Kemudian alamat, kemudian nomor handphone ya, HP, $request HP, jurusan, dan terakhir adalah email. $request email. Oke, seperti ini cukup. Nah, ketika sudah dimasukkan datanya, dia akan dikembalikan ke mana? Ya, return, redirect, misalkan ke mahasiswa. Mau ke mahasiswa ya, mahasiswa aja lah. Ke mahasiswa. Cek lagi untuk name-nya ya, nama. Oke, ini juga ya, name nggak ada ya. Name, nama, kemudian jenis kelamin, name-nya Jenkel ada, alamat, name-nya ada, name handphone ada. Nah, ini ya. Kita coba isikan, misalkan asal saja lah ya. Oke, seperti ini. Nah, ini nggak ada ya. Datanya ada nggak? Oke, nggak ada. Oh, ini ya, div-nya ya.
Kemudian kita cek dulu ya pada modelnya sudah sesuai nggak. Table mahasiswa profil. Nah, ini fillable. Jadi kemampuan untuk diisi ya, fillable itu. Nah, ini. Sip. Kita isi lagi misalkan Gibran Alfati. Pria dan Mulya Asri. 878 ini asal saja. Kemudian nah ini ya. Sip, sudah selesai. Kemudian untuk edit. Nah, ini edit belum ya. Kita lanjut lagi ke webnya. Kemudian untuk routingnya. Edit ya. Untuk edit itu dia masih get ya. Untuk menampilkan halamannya ya. Halaman mahasiswa. Edit. Ya, editnya itu berdasarkan ID-nya. ID-nya berapa gitu ya. Nanti yang akan kita edit. Mahasiswa, controller, kelas, dan edit. Kok malah kemana-mana ya? Edit. Nah, ini. Sip. Ini karena sudah ada ya, function edit. Edit. Nah, ini. Nah, baru kita masukkan function edit. Nah, berdasarkan ID ya, $ID. Kemudian kita tampung ke dalam variabel mahasiswa. Mahasiswa. Dan kita cari berdasarkan ID-nya. $ID. Ya, kemudian return view admin mahasiswa dan edit ya. Ini kan menampilkan ini ya halaman edit ya. Menampilkan halaman edit maka nanti ini ada yang sama nanti tampilannya ya, si mahasiswa edit. Kita buat view-nya ini ya, mahasiswa dan edit.blade.php ya. Nah, untuk edit ya, edit itu sama ya tampilan atau view-nya itu dengan ini apa? Tambah atau create tadi ya. Nah, ini ya. Ini tinggal dikopikan saja. Nah, cuman yang menjadi oke, kita kopikan dulu ya. Yang menjadi perbedaannya nanti si datanya akan kita tampilkan. Oke, sudah seperti ini. Kemudian ini jangan lupa untuk apa? Actionnya alamat URL-nya adalah mahasiswa ya, sesuaikan dengan yang ini ya, ID dan edit. Mahasiswa, kemudian kelebihan $mahasiswa berdasarkan ID dan update. Jadi setelah ini kan halaman edit ya. Jadi begitu diklik tombol submitnya, dia akan mengarahkan ke update ya. Jadi nanti kita akan bikin lagi controller baru yang namanya update. Dan metodenya masih tetap post ya. Ini pun juga sama seperti ini. Nah, ini kita ganti dulu edit mahasiswa. Cut primary. Kalau info secondary gimana ya? Untuk value-nya, nah ini ya. Kita akan menambahkan value pada inputannya. Ya. Input type-nya misalkan kita tambahkan value pada inputnya. Ini nama ya, placeholder nggak ada.
Oke, untuk place order masih ada lah ya. Value. Nah, ini untuk menampilkan datanya seperti ini, mahasiswa, dan ini adalah nama ya. Ini nama. Nah, seperti ini. Begitupun dengan ID ya. ID pun juga sebenarnya dia juga ada ya. ID itu ada. Cuman ID-nya di hidden. Setelah nama, kemudian jenis kelamin juga ini sama ya. Nah, kalau jenis kelamin ini ada percabangan gitu ya. Option value. Option selected jenis kelamin, kemudian option value pria. Ini kalau misalkan dipilihnya ya pria gitu ya. Pakai direktif if. Nah, seperti ini ya. If. Nah, kalau ya mahasiswanya ini yang dipilihnya ini adalah jenis kelaminnya sama dengan ya pria gitu ya. Pria seperti ini. Nah, jika dipilihnya pria, kemudian selected and if yang tadi and if-nya seperti ini, and if. Nah, and if ini nggak usah hapus pria. Oke, seperti ini. Ini tinggal di copy saja. Oke. Jangan lupa dirubah wanita. Kemudian yang alamat. Nah, alamat juga ini sama ya. ID. Dolar mahasiswa alamat. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan. Value dolar mahasiswa HP ya. Nah, ini lupa. Nah, begitupun dengan yang jurusan. Jurusan juga sama ya. Jadi ini percabangan ya. If jika yang dipilihnya itu ya dolar mahasiswa berdasarkan jurusan. Ya, jurusannya misalkan SI lah ya, seperti ini. Selected. Sorry. Nah, ini nih. Bisa saja ya dari sini. Dari sini aja nih. Mahasiswa. Kalau ini jurusan informasi SI dan sistem informasi. Ini pun juga sama ya. Nah, jurusan IF.
informatika. Dan yang terakhir ya, untuk email di sebelah placeholder value. Sorry, benar. Value teller mahasiswa email. Oke ya. Sudah seperti ini. Ini beten warning, ini update ya. Oke, kita coba dulu. Edit. Ini kenapa nggak bisa langsung di sini ya? Karena dia harus memilih ID-nya ya, berarti di sini tuh. Edit. Nah, ini ada yang error pada view mahasiswa edit blade. Ke-13, baris ke-13. Nah, ini nih. URL. URL seperti ini ya. Mahasiswa ID update. Nah, edit 31. Wah, banyak error nih. Alamat. Oh iya. Text area. It's text area class form control. Text area itu nih ya, text area. Nah, coba. Nah, alamat, pilih jurusan, jenis kelamin, dan jurusan gak keluar ya. Jenis kelamin, pilih jenis kelamin, selected. Jenis kelamin itu name-nya ini ya. Kemudian pilih jenis kelamin, ID, select name. Option value pria, if mahasiswa, if dalam kurung mahasiswa, jengkelnya adalah pria, selected, and if pria. Option wanita ini juga sama, jengkel wanita. Harusnya. Jadi gini, untuk supaya bisa tampil di sini, datanya berarti ini harus sesuai dengan data yang ada pada database-nya. Misalkan di sini ini jurusannya baru ada sistem informasi ya. Kita copy saja ya, kemudian ditaruh di sini untuk value-nya. Ya, seperti ini. Ini persis bangetnya penulisan besar dan kecilnya juga ini harus sesuai supaya bisa bisa tampil pada halaman editnya. Begitupun dengan jenis kelamin ini pria wanita gitu ya. P-nya besar, W-nya juga besar. Kemudian untuk alamat ini harusnya di luar ya di sini. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, edit mahasiswa. Kalau secondary ini warnanya abu-abu ya. Secondary, kemudian ini buttonnya warnanya kuning. Nah, ini ya, kalau info, seperti ini aja. Oke, lanjut lagi ke update-annya. Nah, untuk update,
Ini kita buat routing baru khusus update itu kurang lebih sama ya. Nah, root seperti ini. Kemudian di sini ya post mahasiswa di update itu berdasarkan ID juga ya. Maka di sini harus tambahkan parameter ID dan update. Mahasiswa controller class update. Jangan lupa titik komanya. Update. Nah, ini ya seperti ini untuk controllernya. Update itu samanya, jadi harus ada validasi juga. This validate, kemudian request ya, nama ini nggak boleh kosong, koma, jenis kelamin juga sama, while. Nah, kita copy aja alamat, kemudian nomor HP, jurusan, dan email. Jangan lupa titik koma, dan ini karena terakhir saja, nggak apa-apa. Oke, lalu kita akan melakukan ini ya, update-nya mahasiswa, dan cari berdasarkan ID-nya. $mahasiswa, kemudian dia akan akses nama, $request by nama. Apa aja tadi? Nah, jenis kelamin, kemudian alamat, HP, jurusan, dan email. Oke, setelah ini baru kita save si variabel mahasiswanya. Save. Dan kita redirect jangan kembali ya ke mahasiswa. Oke, kita coba dulu ya, Gibran Alfati, Ranca Mulia Asri misalkan. Ranca Mulia Asri, blok F2 nomor 29. Update. Creating default object from empty value. Mahasiswa controller, ini sudah ditandain ya. Oke, ini untuk mahasiswa controllernya kita lihat lagi. Nah, ini untuk update-annya ya. Jadi diarahkan ke sini. Nih, mahasiswa tadi ada salah penulisan ya. Jadi seharusnya seperti ini. Ya, mahasiswa dan merujuk ke ID-nya. Oke, setelah itu kita coba ya, kita edit. Akan 20 update, bisa nggak? Oke, sip, sudah selesai ya. Nah, dan yang terakhir adalah destroy atau delete. Kalau delete ini sangat mudah sekali ya. Nah, kita bikin rootnya terlebih dahulu.
Ini juga berdasarkan ID-nya yang dihapus. Get mahasiswa, kemudian ID-nya berapa, dan delete. Nah, ini harus disesuaikan ya dengan file index.blade.php-nya. Kemudian ini apa? Destroy ya tadi ya, destroy. Oke, kita lihat pada index. Nah, ini ya, delete. Mahasiswa ID delete. Mahasiswa ID delete dan fungsinya adalah destroy ya. Nah, untuk destroy sendiri atau delete sendiri, ini sangat mudah sekali ya. $mahasiswa, mahasiswa modelnya ya, kemudian cari berdasarkan ID-nya, dan tinggal di delete seperti ini ya. Oke, kemudian return, redirect, back. Jadi kembali ke halaman sebelumnya. Oke, coba kita hapus dulu ya. Edit. Oke, yakin? Yakin sip? Nah, oke. Ini kan untuk update lumayan panjang ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih mudah lagi ya dalam melakukan update ya semua data ini. Ya, kita buat dulu apa? Kita jadikan dulu komentar. Nah, kita buat variabel mahasiswa. Ini cara paling mudahnya ya. Cara paling singkat. Kita panggil, oke, kita tampung si model mahasiswa kita di variabel mahasiswa. Kemudian cari berdasarkan ID-nya seperti ini. Lalu di dalam variabel mahasiswa, si variabel mahasiswa ini akan kita update. Nah, update seperti ini dan datanya kita update secara atau semuanya ya. Oke, ini cukup seperti ini saja. Kita lihat, sebenarnya sama saja ya. Nah, sebenarnya sama saja. Ini cara paling mudahnya ya. Misalkan garis setian. Ini satu aja ya. Nah, ini sudah terupdate. Wanita. Tuh. Oke, jadi kalau ini kan lumayan panjang ya. Nah, yang ringkasnya seperti ini. Ya. Jadi ini ya untuk aplikasi CRUD dan selebihnya kita akan kembangkan lagi ya. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti pembuatan aplikasi CRUD sederhana ini. Jadi silahkan dikembangkan lagi aplikasinya ya. Terima kasih.